Bab 3224. Keluar. Datanglah seseorang, bukan orang lain, tetapi penguasa tiada batas yang sudah lama hilang. Mileye tidak sama sekali terduga akan bertemu dengan penguasa tiada batas di tempat ini. Penguasa tiada batas juga sedikit terkejut melihat Mileye. Jelas, ini hanya kebetulan. Mileye tersenyum. Penguasa tiada batas, mengapa kamu di sini? Penguasa tiada batas menjawab dengan tenang, apa hubungannya denganmu? Mileye tertawa, penguasa tiada batas, aku menyarankan agar kamu tetap rendah hati, zaman sekarang tidak seperti dulu. Penguasa tiada batas melihat Mileye, berani atau tidak memanggil bantuan. Mileye mengerutkan kening, apakah perlu memukulmu? Penguasa tiada batas mengangguk, mendadak dia melangkah ke depan. Dor. Mendadak, ruang sekitar berubah-ubah, segera setelah itu, adegan aneh terjadi. Hanya melihat, sekelilingnya mendadak dipenuhi oleh cahaya bintang yang bergerak dengan cepat. Seharusnya dikatakan bahwa seluruh ruang dan waktu di arena ini bergerak dengan cepat. Sementara itu, kekuatan ruang dan waktu yang sangat kuat seperti gelombang menerpa dari arena. Bukan hanya satu jenis kekuatan ruang dan waktu. Setidaknya ada 10 jenis. Dan di antara itu, dia merasakan keberadaan ruang dan waktu yang ada sekarang, ruang dan waktu super, serta ruang dan waktu di dunia kegelapan dan alam ilusi. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye segera menjadi serius. Penguasa tiada batas ini langsung menggunakan kekuatan besar. Tidak etis. Menghadapi kekuatan mengerikan ini, tentu saja Mileye tidak akan meremehkan. Sekarang, dia membuka telapak tangannya, pedang biru gaib langsung bersatu dengan dirinya sendiri. Sementara itu, berbagai kekuatan pedang dunia dan kekuatan darah melonjak keluar dari tubuhnya. Selain itu, dia langsung melipat ruang di sekitarnya. Dalam sekejap, Mileye menebas dengan pedangnya. Krisep. Sehelai cahaya pedang meledak dari depan Mileye. Dor. Mendadak, gemuruh yang menggema meledak di langit yang tak berujung ini. Segera setelah itu, berbagai cahaya pedang meledak seperti kembang api dari tengah arena. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, arena akhirnya kembali tenang. Mileye berdiri dengan pedang, memancarkan momentum pedang yang kuat. Di hadapannya, penguasa tiada batas tampak tenang, mengenakan jubah hitam yang berkibar tanpa angin. Mileye mendadak tersenyum, terima kebaikanmu. Mendengar itu, penguasa tiada batas mengerutkan kening, apakah kamu menang? Mileye tertawa, penguasa tiada batas, apakah kali ini kamu akan pergi ke alam kuno? Penguasa tiada batas menjawab dengan tenang, apakah itu ada hubungannya denganmu? Mileye dengan serius berkata, aku juga akan pergi ke alam kuno, jadi sekalian saja. Penguasa tiada batas menggelengkan kepala dan berbalik pergi. Dia tidak terlalu ingin mengikuti orang yang menyandang gelar Raja Pengandal Dukungan ini, terlalu tidak tahu malu. Selain itu, dia juga tidak bisa bertarung. Arah yang diambil oleh penguasa tiada batas adalah menuju ke alam kuno. Mileye mengikutinya. Di perjalanan, mendadak Mileye bertanya, penguasa tiada batas, mengapa kamu tidak pergi ke dunia ilusi yang sejati? Penguasa tiada batas melirik Mileye, apakah kamu akan pergi ke dunia ilusi yang sejati? Mileye mengangguk, itu tujuanku. Penguasa tiada batas dengan lembut berkata, jadi, apakah semuanya akan berakhir? Mileye mengerutkan kening, apa maksudmu? Penguasa tiada batas dengan tenang berkata, tidak apa-apa. Mileye agak penasaran, penguasa tiada batas, apa yang akan kamu lakukan di alam kuno? Penguasa tiada batas menjawab, melakukan beberapa urusan. Mileye bertanya lagi, apakah kamu tahu buku Dacu?
Penguasa tiada batas mengangguk, aku tahu. Mileye hendak berkomentar, tetapi pada saat itu, ruang dan waktu di kejauhan mendadak menjadi terdistorsi. Melihat ini, Mileye mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, ruang dan waktu di sekitar kedua orang itu berubah-ubah. Pada saat itu, seorang master misterius berpakaian baju zirah hitam mendadak muncul di depan mereka. Master berbaju zirah menatap keduanya, dari mana asalnya? Mileye dengan tenang menjawab, alam semesta Guanxuan. Master berbaju zirah mengernyitkan kening, identitas, nama, maksud kedatangan. Mendengar itu, Mileye terdiam. Apa ini? Penyelidikan. Penguasa tiada batas mendadak berkata, aku akan memberimu 3 hembusan nafas, cepatlah mundur. Mendengar itu, pandangan master berbaju zirah mendadak menjadi dingin. Apakah kamu berniat untuk menyerang dengan paksa? Penguasa tiada batas melangkah maju, gelombang energi yang kuat langsung melanda dari tengah arena, akhirnya menutupi master berbaju zirah. Dor. Master berbaju zirah itu, seketika, ruang dan waktu di sekelilingnya langsung terkompresi secara bertingkat. Melihat adegan ini, wajah master berbaju zirah segera berubah drastis. Cepat-cepat membuka telapak tangannya, sebuah jimat api melonjak tinggi dan menghilang di kedalaman langit bintang. Tidak bisa dipercaya. Penguasa tiada batas menatap master berbaju zirah di depannya, pergi. Berbicara seperti itu, dia melambai tangan, kekuatan yang kuat langsung menjauhkan master berbaju zirah itu puluhan ribu meter. Penguasa tiada batas langsung berjalan ke kejauhan. Mileye segera mengikuti, dia melirik master berbaju zirah dari kejauhan, lalu berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Penguasa tiada batas, dulu dia adalah orang yang ditakdirkan, kalian tidak bisa menyinggung kekaisaran kuno. Penguasa tiada batas melirik Mileye, tidak ada gunanya, tahu mengapa? Karena, sambil berbicara, dia meraih erat tangan kanannya, karena kekaisaran kuno ini pada dasarnya bukan lawanku, mengerti? Mileye berkata, bisakah kamu membantuku bertarung dengannya? Penguasa tiada batas memandang sebentar Mileye, berangan-angan saja. Setelah berkata demikian, dia langsung menghilang di kejauhan. Mileye mengangkat bahu dan mengikuti. Tidak lama kemudian, puluhan aura kuat langsung mengunci pada kedua orang tersebut. Mileye mengerutkan kening, para master dari kekaisaran kuno ini memang datang. Saat itu, seorang pria berpakaian putih muncul di depan Mileye dan penguasa tiada batas. Pria berpakaian putih itu tersenyum sedikit, hai, kedua kalian. Penguasa tiada batas menatap pria berpakaian putih itu, tetapi tidak berkata apa-apa. Mileye tersenyum, ada sesuatu yang bisa kubantu. Pria berbaju putih itu tersenyum, kalian berdua sekarang telah memasuki wilayah kekaisaran kuno. Menurut aturan, kalian perlu memberikan informasi identitas pribadi dan maksud kedatangan kalian kepada kami. Mileye bingung, mengapa? Pria berbaju putih itu tersenyum kecil, ini adalah aturan kekaisaran kuno kami. Mileye menatap penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas dengan tenang berkata, apakah kamu ingin mati? Pria berbaju putih itu menatap penguasa tiada batas, jika kamu memaksakan diri, konsekuensinya, percayalah, kamu tidak bisa menanggungnya. Penguasa tiada batas dengan tenang berkata, tahukah kamu siapa yang berdiri di sampingku? Ini adalah pemuda hebat Ye, pendukung terkuat yang selalu hadir dalam setiap perangkat kekaisaran kuno. Jika kamu menghalanginya, apakah kamu tahu konsekuensinya? Kekaisaran kuno di atas langit akan menjatuhkan pedang ke arahmu. Pria berbaju putih itu melihat Mileye dan berkata, maafkan ketidaktahuanku, aku belum pernah mendengar nama Tuan Muda Ye ini.
Penguasa tiada batas dengan tenang berkata, "Sekarang beri jalan, Tuan Muda Ye mungkin akan memberimu pengampunan atau seharusnya aku katakan, memberi pengampunan pada seluruh kekaisaran kuno. Kalau tidak, suatu hari, pedang akan jatuh dari langit di atas kekaisaran kuno." Pria berbaju putih itu berkata dengan tenang, "Benarkah?" Penguasa tiada batas memandang Mileye, sepertinya dia sama sekali tidak takut. Mileye melirik penguasa tiada batas, "Tidak ada gunanya, tahu mengapa? Karena aku tidak takut pada kekaisaran kuno, mengerti?" Penguasa tiada batas dengan tenang berkata, "Apakah kamu akan pergi ke sekte Taoisme?" Mileye mengerutkan kening, "Apakah kamu juga akan pergi ke sekte Taoisme?" Penguasa tiada batas mengangguk, untuk mengambil sesuatu. Mileye tersenyum, "Ambil apa?" Penguasa tiada batas melihat Mileye, "Kamu juga akan pergi ke sekte Taoisme, benar?" Mileye mengangguk. Penguasa tiada batas berkata dengan serius, "Apakah dia memberimu stempel Dao?" Mileye mengangguk, "Bagaimana kamu tahu?" Penguasa tiada batas bersikeras beberapa saat sebelum berkata pelan, "Mudah-mudahan kali ini pergi ke sekte Taoisme akan berjalan lebih lancar." Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening, "Kita bisa bekerja sama, orang-orang sekte Taoisme tidak akan berani mengganggu kita kan?" Penguasa tiada batas memikirkan sejenak, lalu berkata, "Jika kamu membawa adikmu bersama, mereka mungkin tidak berani mengganggu, tetapi jika hanya kamu sendiri, itu sulit." Mileye tertawa, "Bukankah ada kamu?" Penguasa tiada batas menatap Mileye, "Apakah menurutmu aku sangat kuat?" Mileye tersenyum, "Sejujurnya, di dunia ini yang bisa membunuhmu, seharusnya tidak lebih dari 5, kan?" Penguasa tiada batas berkata dengan dingin, "Setelah mengenalmu begitu lama, akhirnya kamu mengeluarkan kata-kata manusiawi." Mileye. Tetapi penguasa tiada batas hendak bicara, mendadak pria berbaju putih dari sebelumnya tertawa, "Apakah kalian meremehkanku terlalu banyak?" Penguasa tiada batas mendadak memberikan tamparan telak. Plak. Dengan suara tamparan yang jelas, pria berbaju putih itu langsung berubah menjadi ilusi. Penguasa tiada batas melihat pria berbaju putih yang bingung, "Haruskah aku meremehkanmu?" Setelah itu, dia berjalan pergi. Mileye dengan langkah santai mendekati pria berbaju putih, menatap sosok yang hanya tinggal roh di depannya. Dia tersenyum tipis, "Pikiranmu pasti puyeng sekarang." Setelah berkata begitu, dia berjalan pergi. Di tempat lain, pria berbaju putih itu berkata. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Menantang kekaisaran kuno begitu terang-terangan, benar-benar menarik. Aku ingin melihat bagaimana kalian akan menghadapi kekaisaran kuno." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Di perjalanan, Mileye merasa penasaran, penguasa tiada batas, seberapa kuat sekte Taoisme di alam kuno ini. Penguasa tiada batas menjawab dengan tenang, "Biasa saja." Mileye mengernyit. Penguasa tiada batas melanjutkan, "Yang membuat repot adalah adanya formasi besar yang ditinggalkan oleh orang itu di sekte Taoisme ini, serta sebuah senjata dewa. Itu agak sulit." Mileye berkata dengan serius, "Bahkan kamu merasa repot?" Penguasa tiada batas melihat Mileye, "Apakah aku sangat tak terkalahkan di matamu?" Mileye tertawa, "Setidaknya sangat kuat." Penguasa tiada batas diam sejenak sebelum berkata pelan, "Terima kasih atas penghargaanmu." Mileye mengedipkan mata, "Penguasa tiada batas, sejak kapan kamu menjadi begitu merendah diri?" Penguasa tiada batas tidak menjawab. Mileye ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi penguasa tiada batas mendesah, dan melihat ke kejauhan, "Ada apa ini?" Sambil berkata begitu, dia mendadak menghilang dari tempatnya. Mileye juga mengerutkan kening,
kemudian dia menghilang ke kejauhan. Tak lama kemudian, Mileye dan penguasa tiada batas muncul di puncak gunung. Di depan mereka adalah puing-puing dan pemandangan yang menunjukkan bahwa tempat itu sudah lama menjadi reruntuhan. Penguasa tiada batas melihat sekitarnya, dihancurkan oleh gerombolan langit. Mileye melihat reruntuhan di depannya, ekspresinya aneh. Aduh, apa yang terjadi dengan sekte Taoisme? Penguasa tiada batas berjalan ke tengah reruntuhan, merenungi keadaan sekitar, dan dengan suara serius berkata, "Di mana Tian Dao ini?" Namun, tidak ada reaksi apapun. Wajah penguasa tiada batas mendadak menjadi serius, merasa tidak dihargai. Penguasa tiada batas mengangkat kepala, memandang ke langit, lalu melambaikan lengan, "Di mana Tian Dao ini?" Langit, ruang dan waktu langsung terdistorsi. Namun, sayangnya, tetap tidak ada tindakan atau respons. Wajah penguasa tiada batas semakin gelap. Mileye melihat penguasa tiada batas dan berkata, "Sepertinya mereka tidak memberimu penghormatan. Bagaimana jika aku mencoba?" Penguasa tiada batas melirik Mileye, "Coba saja." Mileye mengangguk, menatap langit, membuka telapak tangannya dan mendadak pedang biru gaib meluncur ke udara. "Di mana Tian Dao ini?" Namun, tetap tidak ada reaksi. Wajah Mileye menjadi muram. Penguasa tiada batas tersenyum sinis, kemudian melihat ke langit, "Di mana Tian Dao ini?" Mendadak terdengar suara marah dari kedalaman ruang angkasa, "Apa urusanmu? Pergi sana." Mileye bersambung.